Salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang syafaat. Pada kesempatan kali kita akan bahas tentang macam-macam syafaat pada hari kiamat. Macam-macam syafaat kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat umum, maksudnya pemberi syafaatnya Nabi dan juga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syafaat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun yang pertama syafaat umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang lain juga, mungkin malaikat, mungkin kaum mukminin, mungkin para syuhada, mungkin anak-anak ya, sebagaimana kita sudah sebutkan siapa-siapa saja yang beri syafaat. Maka di antaranya misalnya satu, model pertama, calon penghuni neraka tidak jadi masuk neraka. Yaitu dia pelaku dosa besar yang seharusnya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Dan ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati, sungguhnya syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Ya, maksudnya ketika Nabi mengatakan pelaku dosa besar, seharusnya dia berhak untuk masuk neraka, tapi ternyata tidak jadi masuk neraka jahanam karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil juga seperti perkataan para anbiya. Ini perkataan para nabi ketika di Sirat. Perkataan para nabi ketika di Sirat. Para nabi lewat terlebih dahulu, melewati Sirat, karena kita tahu Sirat di atas permukaan neraka jahanam, alamat ini jahanam. Maka para nabi setelah lewat, mereka berdoa dengan mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Selamatkan. Itu jangan sampai mereka masuk dalam neraka jahanam. Tentu di antara orang-orang yang didoakan tersebut ada yang dikabulkan doa para nabi, yaitu selamat dari neraka, dan di antara mereka ada yang tidak dikabulkan. Yang dikabulkan maka akan selamat dari terjatuh dalam neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya mereka sebenarnya berhak masuk neraka, tapi didoain oleh para nabi, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan dan selamatkan. Akhirnya sebagian mereka selamat berkat doa para nabi. Ini model pertama, dan ini kemungkinan seharusnya masuk neraka enggak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi dan juga mungkin syafaat kaum mukminin yang lain. Kemudian juga syafaat model kedua adalah untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka. Ini sudah kita bahas tentang perkataan kaum mukminin ketika mereka sudah selamat dari neraka jahanam, kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi syafaat bagi saudara-saudara mereka yang ada dalam neraka jahanam. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu, mereka berkata, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, kanu yahujjuna ma'ana. Ya Allah, sungguhnya saudara-saudara kami dahulu mereka salat bersama kami, mereka dahulu berhaji bersama kami, dan mereka di neraka. Sampai Allah mengatakan, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Jadi sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan. Sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan. Dan orang-orang keluar neraka, dari neraka disebut dengan jahannamiyun, yaitu yang pernah alumni neraka ya. Jahannamiyun ya. Semoga kita tidak termasuk dari apa? Mereka. Semoga kita langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah terutama hadis-hadis ini yang paling diingkari, model pertama, model kedua paling diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Nanti akan kita sebutkan, karena menurut Mu'tazilah dan Khawarij, kalau dia masuk neraka enggak bakalan keluar. Kalau dia masuk neraka enggak bakalan keluar. Kemudian yang ketiga adalah penghuni surga agar naik derajatnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman lantas diikuti oleh anak-anak mereka, maka kami susulkan mereka dengan anak-anak mereka, atau anak mereka kami susulkan kepada mereka.
yaitu orang-orang beriman dengan berkat mereka, maka akhirnya anak-anak mereka dinaikkan derajatnya seperti mereka. Atau pendapat yang sebaliknya, derajat mereka dinaikkan sesuai dengan derajat anak-anak mereka. Ini maksudnya surga, ada orang tua, ada anak-anak. Surga mereka ternyata tidak sama levelnya. Maka dengan keberkahan mereka, Allah memberi peningkatan kepada yang di bawah. Sehingga anak-anak bisa naik ke atas, kalau memang orang tuanya lebih tinggi kedudukannya. Atau sebaliknya, anak-anaknya lebih tinggi kedudukannya, orang tuanya di bawah, kemudian dinaikkan apa? Derajatnya. Ya. Ini isyarat bahwasanya di situ ada syafaat, yaitu Allah menaikkan derajat mereka karena orang tua mereka, atau sebaliknya karena anak-anak mereka. Datang dalam hadis-hadis yang semakna dengan ini, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ayat tadi yang kita sebut dalam surat At-Tur 21 tidak disebutkan tentang syafaat secara jelas, tapi hanya isyarat. Isyarat intinya Allah menaikkan derajat karena ada kaum yang lain. Ini menunjukkan mungkin syafaat secara tidak langsung, tetapi Allah menaikkan derajat satu kaum karena kaum yang lain. Menaikkan derajat anak-anak karena orang tua mereka, atau menaikkan derajat orang tua karena anak-anak mereka. Ada hadis yang ayat dalil yang lebih shareh. Dalam hadis kata Nabi ketika Abu Salamah meninggal dunia, Allah maghfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang dapat petunjuk. Ada yang menafsirkan maksudnya derajatnya di akhirat, derajatnya di surga. Berarti Nabi memberi syafaat kepada Abu Salamah untuk naik derajatnya di akhirat. Tapi ini doanya di dunia masalahnya. Yang kita bicara syafaat di akhirat. Meskipun doa di dunia termasuk syafaat, tapi para ulama memasukkan hadis ini dalam masalah syafaat di akhirat. Seakan-akan Nabi meskipun doanya di dunia, tetapi realisasinya di mana? Di akhirat. Tapi permintaan syafaat tersebut, karena doa adalah bagian dari syafaat, yaitu doa Nabi kepada Allah untuk Abu Salamah, itu terjadinya di dunia. Sehingga contoh ini masih intinya masih kurang pas benar. Tapi intinya yang kita sedang bahas kan syafaat di akhirat, yaitu seorang di akhirat memberi syafaat kepada yang lain. Ini yang ada dalilnya. Nabi SAW berdoa di dunia untuk dikabulkan di akhirat. Ketika pengkabulannya di akhirat, realisasinya di akhirat, maka sebagian ulama memasukkan hadis ini sebagai dalil syafaat untuk mengangkat derajat penghuni surga. Tadinya derajat sekian, kemudian jadi naik lebih tinggi. Ya. Sama seperti seorang, inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah, ada seorang dinaikkan di surga, maka dia heran, dia mengatakan anna li hadza, kok bisa saya dinaikkan di surga? Maka dikatakan kepadanya bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampun buat engkau. Nah, anaknya mohon ampun buat dia di dunia apa di akhirat? Di dunia. Tetapi realisasinya di mana? Di akhirat. Ini mau dibilang syafaat di akhirat, syafaatnya di dunia, tetapi realisasinya di mana? Di akhirat. Sehingga dalil seperti ini dijadikan dalil juga untuk syafaat di akhirat karena perwujudannya di akhirat meskipun syafaatnya mendahului ketika di dunia. Baik, berikutnya juga doa Allah maghfir li Ubaid Abi Amir. Allah maj'al'u yaumal qiyamati fawqa katsir min khalqik. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah ampunilah Ubaid Abi Amir. Ya Allah jadikanlah dia pada hari kiamat kelak di atas banyak daripada hamba-hambamu, yaitu unggul dari banyak hamba-hambamu. Ini juga contohnya sama, doanya di dunia, pengkabulannya di mana? Di akhirat. Sehingga sebagian ulama ya ada yang masukkan ini dalam syafaat model ini, ada yang mengatakan tidak dimasukkan. Tapi secara logika itu mungkin terjadi. Sebagaimana di dunia seorang minta kepada saudaranya derajatnya di akhirat, mungkin di akhirat juga demikian. Dia minta syafaat kepada Allah agar sebagian orang di surga dinaikkan derajatnya. Sebagaimana disebut dalam surat At-Tur tadi ayat 21, Allah mengangkat sebagian orang di surga derajatnya ya karena kaum yang lain. Anak diangkat derajatnya supaya nyusulin bapaknya, atau bapak diangkat derajatnya supaya nyusulin apa? Anaknya. Karena level mereka di surga berbeda ya. Kalau ini berlaku, maka bisa jadi seorang suami minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada istrinya agar levelnya sama. Mungkin atau tidak? Tapi kalau mau enggak mau itu urusan belakangan. Kalau mungkin. Sebagaimana seorang istri, mungkin dia minta agar diizinkan beri syafaat
kepada suaminya supaya levelnya sama dengan dia. Karena kemungkinan level berbeda mungkin atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Ya, sebagaimana anak dan orang tua sangat mungkin levelnya berbeda. Tapi ini adalah syafaat umum berlaku kepada siapa saja. Nah, ada syafaat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini kelebihannya bermanfaat buat mukmin dan kafir. Kafir secara nyusul, karena tujuannya adalah untuk agar Allah datang li faslil qada, agar Allah datang segera untuk memulai persidangan. Jadi ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar yang sangat panas, matahari jaraknya 1 mil, kemudian orang-orang berdesak-desakan, sehingga kalau sudah berdesak-desakan panas juga. Jadi panas bersumber dari atas, panas bersumber karena desak-desakan, keringat bercucuran, sehingga begitu panas sangat berat ya. Maka orang-orang ingin segera Allah datang memulai persidangan. Sampai kapan mereka mau tunggu? Ada yang mengatakan mereka tunggu 1000 tahun lebih, ada yang ratusan tahun. Karena proses hari kiamat dari awal kebangkitan sampai surga neraka itu 50.000 tahun. 50 tahun. Nah, di antaranya waktu menunggu. Waktu menunggu. Menunggu itu ada berapa tahun? Ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan 1000 tahun lebih, ada yang mengatakan ratusan tahun. Intinya berdiri di situ lama ya. Dan di antara perkataan indah Ibnu Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau berkata, siapa yang di dunia suka mengeluarkan keringat karena di jalan Allah, maka keringatnya akan sedikit di padang mahsyar. Dia keringat untuk bantu orang tua, dia keringat untuk misalnya salat malam, dia keringat untuk berjihad fisabilillah, dia berkeringat untuk pergi ke masjid, dia berkeringat bantu orang susah. Siapa yang sering berkeringat karena Allah di dunia, maka hari kiamat insyaallah keringatnya semakin sedikit. Siapa yang tidak, maka dia akan banyak keringatnya pada hari kiamat kelak. Nah, karena penungguan yang lama, maka mereka ingin segera Allah datang memulai persidangan. Datanglah hadis yang masyhur, mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah nenek moyang para anbiya. Khalaqakallahu biyadayhi, Allah telah ciptakan kau dengan kedua tangannya, wa asjadalaka malaikatah, Allah menyuruh para malaikat sujud kepadamu. Amatar wa ma nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana inda rabbik. Sini perkataan manusia, wahai Adam, kami ini adalah cucu-cucumu semua, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah agar Allah memulai persidangan? Maka Adam berkata, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Yang pendapat yang tepat maksudnya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Jiwaku juga butuh syafaat. Aku tidak mau beri syafaat. Kata, aku telah dilarang untuk mendekati suatu pohon dan aku melanggarnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah lakukan sebelumnya dan tidak akan seperti ini setelahnya. Akhirnya dia tunjuk kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa, Nabi Musa kepada Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, saya yang akan kasih syafaat. Maka Nabi pun sujud. Sujud dengan sujud yang lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuftahu li min mahamida la uhsinuhal an. Maka aku memuji Allah pada saat itu. Nabi sujud lama dengan pujian-pujian yang aku belum diajari sekarang. Dengan pujian-pujian yang aku belum diajari sekarang. Sujud kepada Allah agar Allah memberi izin Nabi agar memberi syafaat. Jadi Nabi tidak serta-merta langsung, oh tenang saya kasih syafaat. Tapi izin dulu. Saya akan minta izin. Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama. Di antaranya ketika mereka datang kepada Nabi, kata mereka, engkau adalah hamba qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan ini cuma yang predikat ini diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena di antara kedudukan yang mulia jika seorang sudah diampuni. Maka Nabi SAW menjadi spesial di antara yang lainnya, dia diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini tidak berlaku pada nabi-nabi yang lainnya. Maka disitulah Nabi kemudian dalam tanda kutip akhirnya pede, punya memberanikan diri untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang Allah ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah tafsir di antara firman Allah, semoga Allah membangkitkan engkau ya
dengan suatu kedudukan yang mulia. Wa minal laili fatahajjat. Ya, kata Allah di malam hari maka bangunlah untuk salat tahajud. Karena Allah mengatakan semoga Allah membangkitkan engkau di tempat yang mulia. Ini di antara keutamaan tahajud luar biasa. Ya, di antaranya Nabi bertahajud, kemudian Allah mengatakan semoga Allah bangkitkan engkau di tempat yang mulia. Maka kemudian Nabi pun diizinkan Allah, kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tusyaffa' was'al tu'tah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berilah syafaat, kau akan berilah syafaat, dan mintalah kau akan diberikan. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala untuk mulai persidangan, dan ini menguntungkan mukmin maupun non mukmin. Itu mukmin atau kafir semuanya akhirnya dilakukan persidangan karena kepayahan yang mereka tidak kuasa menghadapinya. Maka disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ini hanya berlaku pada Nabi, dan yang kedua berlaku untuk kaum mukminin maupun kaum kafirin. Setelah itu baru kemudian ada hisab, ada qisas dan yang lainnya. Setelah Allah datang dalam firman wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Kemudian yang kedua di antara syafaat yang khusus buat Nabi, syafaat untuk pamannya Abu Talib. Datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi kan ada banyak ya, di antaranya yang bertemu dengan Nabi ketika Nabi menjadi seorang Nabi, yaitu ada 4, Hamzah, Al-Abbas, kemudian siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Lahab mati dalam kondisi apa? Kafir. Abu Talib, Abu Lahab mati dalam kondisi kafir dan memusuhi. Abu Talib mati dalam kondisi kafir dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah meninggal dalam perang Uhud. Al-Abbas wafat, masih hidup setelah Nabi wafat. Dan dia masuk Islam belakangan, terang-terangan masuk Islam menjelang Fatu Makkah, baru dia menjelang terang-terangan masuk Islam. Sebelumnya dia menyembunyikan Islam, dia mengatakan sebenarnya dia menyembunyikan Islamnya. Taib Abu Talib karena jasanya begitu banyak, maka datang pamannya Al-Abbas. Ya, kata Al-Abbas, ya Rasulullah, apa bantuanmu terhadap pamanmu Abu Talib? Innahu kana yahultu bika ya wa yaghdab laka, dulu dia melindungimu, dia dulu marah untuk membelamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa fi dhahdahin min nar, sungguhnya dia berada di Dahdah itu seperti sungai kalau lagi surut airnya, sehingga airnya ada sedikit ngalir di bawah mata kaki, itu namanya dahdah. Artinya Abu Lahab itu disiksa cuma api sedikit yang mengenai kakinya, tidak sampai ke mata kakinya. Ya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, kalau bukan karena aku tentu dia di neraka yang paling bawah. Tentu di neraka paling bawah. Kemudian dalam hadis yang lain, ahwana ahlin nari, inna ahwana ahlin nari adaban Abu Talib, orang yang penghuni neraka yang paling ringan siksaan Abu Talib, wa huwa yantailu bina'laini min nar yaghli bihima dimaguhu, dia memakai sendal dari api membuat otaknya mendidih. Taib Nabi menjelaskan kalau bukan karena aku, dia neraka yang paling dasar, dan ini adalah bentuk syafaat. Laula ana, kalau bukan karena saya, di neraka yang paling dasar. Dan ini syafaat khusus buat Nabi, karena hukum asal orang kafir tidak bisa dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi orang kafir syafaat orang-orang yang beri syafaat. Ya. Tapi khusus buat Nabi, karena Abu Talib jasanya luar biasa, maka Abu Talib siksaannya diringankan, dan ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diantaranya syafaat buka pintu surga. Ya. Ini juga hanyalah khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi setelah orang-orang semua dikontor mau masuk surga, maka Nabi yang datang, fa astaftih, aku pun minta kepada penjaga surga untuk membuka pintu surga. Maka mereka bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Kata mereka, kami diperintahkan untukmu dan tidak diperintahkan untuk seorang pun sebelum engkau. Tidak diperintahkan seorang pun sebelum engkau. Akhirnya pintu surga dibuka, penghuni surga surga. Ini yang mengetuk pintu surga agar dibuka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha.
Jadi digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka menuju surga ya dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah datang di surga, Allah mengatakan wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya. Wow, di sini dan ada yang mengatakan ini syafaat. Beda dengan penghuni neraka, Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring kepada neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, ketika mereka datang neraka, futihat abwabuha, dibuka langsung pintu-pintu neraka. Tidak ada huruf waw di situ. Tapi ketika dikatakan menuju pintu surga, Allah pakai waw. Jadi kalau yang orang neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika orang-orang kafir menuju neraka, dibukalah pintu-pintu neraka. Tapi ketika penghuni surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka datang kepada pintu-pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga. Itu ada jeda. Jeda itu sebenarnya Allah mengatakan syafaat. Syafaat dari Nabi untuk membuka pintu surga. Allah alam bisawab. Itu hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antaranya syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Syafaat untuk umatnya masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat Allah berfirman, Allah berkata, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa'tu syaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya Rasulullah saja memberi syafaat, dia sujud lama, tidak asal mentang-mentang saya manusia tercinta yang paling cintai Allah, saya adalah ini, saya kemudian kasih syafaat. Enggak, dia minta izin dulu. Dia sujud lama. Sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, beri syafaat kau akan diberi syafaat." Fayaqulu ummati ummati. Rasulullah berkata, umatku umatku. Fayaqulullah, Allah berkata, "Adkhil min ummatika man la hisaba alaih. Minal babil aiman min abwabil jannah. Wa hum syuraka'un nasi fi sa'iril abwab." Kata Allah, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu surga. Dan mereka bebas memasuk dari pintu mana sebagaimana orang-orang yang lain. Jadi ada pintu khusus buat orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi Rasulullah yang masukin. Rasulullah yang masukin. Jadi mungkin setelah di pintu-pintu surga, Allah bilang, Rasulullah sujud lagi. Minta diberi syafaat, kata Allah masukin orang yang masuk surga tanpa hisab dari pintu sebelah kanan. Wahum syuraka, meskipun mereka masuk sebelah kanan, mereka boleh masuk dari pintu yang lain sama teman-temannya yang lain. Mungkin pengen masuk dari pintu lain, terserah. Ada kawan situ, kau nggak bisa di situ, khusus kamu, saya sebelah sini ya. Mungkin dia pengen jalan sama dia, terserah. Tapi intinya dia bebas masuk dari pintu mana saja. Tapi khusus buat masuk surga tanpa hisab di pintu sebelah kanan. Dan ini juga syafaat khusus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita bahas berikutnya terkait dengan madhab yang menyimpang terkait syafaat. Yang pertama adalah mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Kita tahu di antara Khawarij Mu'tazilah disebut dengan Al-Wa'idiyah. Mereka disebut kelompok Al-Wa'idiyah. Beda dengan Murji'ah. Murji'ah disebut Al-Wa'diyah. Al-Wa'diyah karena mereka hanya menyoroti hadis-hadis yang berisi janjian ampunan, janjian. Al-Wa'idiyah hanya menyoroti hadis-hadis ancaman. Kata mereka ancaman Allah harus terlaksana. Di antara ancaman-ancaman Allah yaitu pelaku dosa besar masuk neraka. Jadi pelaku dosa pasti masuk neraka kata mereka. Maka mereka Al-Khawarij dan Mu'tazilah bersepakat. Ya. Ini bersepakat pada dua. Mereka sepakat pada dua hal. Pertama, pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini mereka sepakat. Yang kedua, Allah pasti menjalankan ancamannya. Maka mereka disebut Al-Wa'idiyah. Al-Wa'id maksudnya ancaman. Allah sudah ngancam, enggak mungkin Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janji. Allah tidak akan menyelisih janji. Sehingga kalau diancam pasti masuk neraka. Hanya saja mereka berbeda antara Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Kafir kekal di neraka. Neraka orang-orang kafir. Adapun Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah pelaku dosa besar fi manzilah bainal manzilatain. Dia berada di antara kedudukan dua kedudukan. Antara kedudukan iman dan antara kedudukan kafir. Jadi pelaku dosa besar tidak mukmin, tidak juga kafir, tapi di antara keduanya. Apakah digolongkan orang mukmin? Enggak. Digolongkan orang kafir? Enggak. Di dunia mereka hukumnya hukum orang fasik. Tetapi ketika di akhirat mereka kekal di neraka, tapi nerakanya bukan neraka orang kafir. Nerakanya orang kafir bukan, tapi neraka yang lain. Tapi sama saja apa? Kekal. Harusnya kita bilang di akhirat juga bukan di surga, bukan di neraka harusnya. Di tengah-tengah, mizanin ya. Tidak surga, tidak apa? Neraka. Tapi mereka bilang meskipun mereka tidak kafir
Kalau begitu konsekuensinya mereka tidak masuk dalam neraka orang kafir, iya, tapi mereka di neraka yang lain, tapi kekal juga. Jadi sama-sama kekal, hanya saja Khawarij lebih nekat mengatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Baik, mereka ini dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengingkari secara mutlak, mengingkari syafaat secara mutlak. Yang kedua, syafaat ada tapi hanya untuk beriman dalam mengangkat derajat. Syafaat itu ada hanya untuk beriman, untuk mengangkat derajat. Adapun pelaku dosa besar tidak ada syafaat. Ya, jadi ada dua model mazhab mereka. Ini disebut Ibnu Taimiyah dalam Rasailul Masail dan juga Tawassulul Wasilah. Jadi mereka ada dua kelompok. Kelompok yang menolak syafaat secara mutlak. Mereka punya dalil akli, disebut oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarh Ushul Khamsah. Karena syafaat itu begini, syafaat itu begini, syafaat itu. Mereka pada semua dalil akal, ya, dalil akal. Ya, mereka bilang kalau syafaat akhirnya karena ada syafaat orang akhirnya malas beribadah karena ngandalin syafaat. Orang kalau syafaat akhirnya nanti mengandalkan nekat bermaksiat karena ngandalin apa? Syafaat. Dalil akal. Ya sama aja kalau kita bilang Allah buka pintu tobat nanti orang nekat bermaksiat, nanti tobat selesai. Sama aja. Tobat ada enggak? Tobatnya sama aja. Kalau tobat ada, syafaat kenapa enggak ada? Ya, padahal kita tahu syafaat adalah memuliakan pemberi syafaat. Allah memberi mekanisme syafaat untuk memuliakan orang yang memberi apa? Syafaat. Oleh karenanya mereka dua pendapat. Satu mengingkari semua syafaat secara mutlak, ya. Wala syafa'ah, tidak ada syafaat pada hari kiamat kelak. Wa tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak ada syafaat bermanfaat. Mereka berdalil dengan dalil umum. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, dalil tentang syafaat ada 4 model. Yang mereka berdalil dengan yang menolak syafaat secara mutlak. Pendapat yang kedua, kata mereka ada syafaat tapi khusus peningkatan derajat. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Adapun dari neraka keluar enggak ada. Enggak ada. Seperti hadis Nabi akhriju, kata Allah akhriju minan nar man kana fi qalbihi misl dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya seperti sekeping dinar atau sebesar zarrah yang masih ada keimanan. Keluarkan dari neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis seperti ini, pokoknya ada orang keluar dari neraka atau jahannamiyun, ada alumni-alumni neraka. Ini semua mereka tolak. Kata mereka sekali masuk neraka tidak bakalan apa? Keluar, tidak bakalan keluar. Seharusnya dibedakan antara kafir dengan beriman. Dia masih beriman, kalau dia masih beriman, dicuci dulu di neraka. Ya. Dicuci dulu di neraka. Dan hadis-hadis tentang orang dikeluarkan dari neraka menuju surga, hadisnya mutawatir banyak sekali. Banyak sekali dengan berbagai macam redaksi. Mutawatir maknawi. Adapun mereka menolak semuanya pakai dalil akli, dalil pakai akal. Dan semuanya tidak benar. Tapi ini salah satu mazhab menyimpang tentang syafaat. Yang kedua tentang musyrikin Arab. Musyrikin Arab mereka menyembah para sesembahan, berhala-berhala, orang-orang soleh untuk mengharapkan syafaat mereka di dunia. Karena mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Kalau mereka beriman dengan hari akhirat, mereka ingin dapat syafaat juga di akhirat. Tapi secara umum orang-orang musyrikin tidak beriman kepada hari akhirat. Terus mereka ngapain beribadah kepada berhala-berhala? Tujuannya adalah agar berhala-berhala tersebut beri syafaat kepada mereka di sisi Allah agar permintaan mereka duniawi segera dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat seperti dalam Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka mengatakan, kami ini tidak sembah orang-orang soleh kecuali agar kami dekat kepada Allah. Kalau dekat dengan Allah kami berdoa dikabulkan oleh Allah. Tapi lewat mereka-mereka ini. Caranya beribadah dulu kepada mereka-mereka ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Haula'i syufa'auna indallah." Sembahan-sembahan kami itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahan-sembahan tersebut adalah pemberi syafaat bagi kami. Jadi kata mereka, kami sibuk untuk beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut agar ibadah kami lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan subhanallah panjang lebar oleh Ar-Razi. Ar-Razi meskipun dia ulama Asy'ariyah dalam tafsirnya ketika dia menafsir ayat ini dia memberi tafsiran kenapa mereka menyembah berhala-berhala. Di antaranya beliau berkata di Rabi'ah dan kemungkinan yang keempat mereka beribadah kepada berhala-berhala, kata Ar-Razi annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim. Mereka dahulu orang-orang musyrikin Arab mereka membuat patung-patung ini dan berhala-berhala ini sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan pembesar-pembesar mereka.
Wa za'amu annahum matashtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaika al-akabira takunu syufa'a lahum 'inda Allah Ta'ala. Dan mereka meyakini orang musyrikin Arab, kapan mereka tersibukkan untuk beribadah kepada patung-patung berhala-berhala orang-orang soleh ini, patung-patung para nabi, maka para nabi tersebut, para pembesar-pembesar tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian kata Razi, wa nadhiruhu fi hadzal zaman, wa nadhiruhu fi hadzal zaman, dan semisal ini yang terjadi di zamanku. Beliau wafat 600 sekian, itu abad ke-6, di akhir abad ke-6. Beliau berkata, dan semisal orang musyrikin dahulu seperti orang-orang zaman sekarang, di zaman beliau. Wa nadhiruhu fi hadzal zaman, dan semisal itu di zaman sekarang ini, ishtighalu katsirin minal khalqi bi ta'dhimi kuburil akabir. Sibuknya banyak orang dengan mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang pembesar, orang saleh. Sama dengan orang musyrikin dulu, kata Ar-Razi. Ala i'tiqadi annahum idza azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'a lahum indallah. Dengan meyakini kalau mengagungkan kuburan-kuburan ini, maka mereka ya penghuni-penghuni kubur ini akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ini Razi yang bilang, ya bukan saya. Ini tokoh Asy'ariyah yang bilang. Ini model orang sekarang kuburan-kuburan, ya, pengen cari cepat, ini cari jalan pintas. Ini udah ke orang kubur orang soleh, sibuk situ, ada yang bernazar kepada mereka, ada yang minta lewat mereka. Nanti memberi syafaat, connecting langsung dengan Allah. Kita ini siapa dan macam-macam. Ini kata Razi seperti orang musyrikin zaman dahulu. Ya, ini tadi saya sebutkan. Ini juga mirip dengan musyrikin zaman sekarang. Lihat perkataan Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir, jilid 17 halaman 227. Baik, di antara penyimpangan musyrikin zaman sekarang, mereka mengkiaskan syafaat di akhirat dengan syafaat di dunia. Jadi mereka minta-minta, ya, tapi syafaat mereka dunia, syafaat mereka di dunia. Subhanallah, ada pergeseran ya. Orang-orang kalau Nabi bilang mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, ziarahlah kubur agar kalian ingat apa? Akhirat. Jadi orang ke kuburan sunnahnya mendoakan penghuni kubur. Ini tujuan yang pertama, ya. Kemudian Rasulullah ajarkan untuk berdoa. Yang kedua untuk mengingat apa? Akhirat. Untuk mengingat akhirat. Makanya Rasulullah kalau orang datang ke kuburan suruh berdoa. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin. Insyaallah bikum la lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita suruh berdoa ya Allah, berilah kepada kami dan kepada penghuni kubur keselamatan. Jadi tujuan ziarah kubur dua, mendoakan mayat karena mayat sudah tidak bisa lagi berdoa. Yang kedua untuk ingat akhirat. Sekarang kembali datang ke kuburan, ya, bukan mendoakan mayat, minta doa dari mayat. Minta doa dari mayat bukan urusan akhirat, urusan dunia. Ya Allah, semoga rezeki lancar, semoga. Jadi sudah enggak ada ingat akhirat sama sekali. Ingatnya dunia, datang kuburan untuk mengganggu orang yang sudah mati. Yang kedua minta apa? Dunia. Kenyataan seperti itu. Makanya disogok, kasih duit sama penjaga-penjaga di situ. Jadi ini syafaat, ini juga pemberi syafaat kepada penghuni kubur. Double syafaat, silsilah syafaat, ya. Subhanallah. Jadi benar-benar penyimpangan, ya, terhadap syariat. Tanya apa? Dunia. Tanya dunia. Suruh ingat akhirat, ingat dunia. Taib. Orang-orang yang melakukan peribadatan kepada penghuni kubur, yang bilang tidak ada, yang ada yang sujud pada mereka, ada yang minta-minta kepada mereka secara langsung, ya. Ya, mungkin ada yang tidak minta-minta langsung, ada yang bilang tolong sampaikan kepada Allah, ada yang begitu. Tapi ada yang bilang sembuhkan anakku, ada. Yang sujud kepada ada yang kemarin katanya, itu kan sujud kuburan, maksudnya sujud kepada kiblat. Ternyata semua sisi ada yang sujud. Katanya kan ada yang bantah, itu jangan sujud di kuburan. Enggak, itu maksudnya sujudnya ke arah kiblat. Kita dilarang sujud ke arah kuburan. La tusallu ilal kubur. Nabi bilang, jangan salat ke arah apa? Kuburan. Ini malah sujud ke arah kuburan. Ternyata bukan juga ke kiblat. Di kuburan itu ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini. Ya, gimana? Jadilah kuburan itu kiblat. Orang terlalu berlebihan. Ternyata yang dikiblat-kiblatin tadi kuburnya palsu. Kan sedih banget gitu maksudnya. Sedih banget, sudah nangis-nangis, ternyata enggak ada isinya, ya. Alhamdulillah enggak ada isinya, kalau ada isinya lebih parah. Tapi intinya ya ini tersebar di tanah air kita.
Tapi mereka sering menyampaikan, kamu minta langsung, nggak akan sampai. Kamu tuh siapa, banyak dosa. Nggak akan sampai kalau minta lewat orang soleh. Dan ini selalu mereka gitu. Disampaikan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. Jadi saya waktu kecil juga dibilang gitu. Ngapain kau berdoa sama Allah dalam Al-Alusi? Saya nukil kalau nggak salah dalam buku saya lupa Kasyfus Syubhat atau dalam buku Syarah Qaulul Arba. Dia bilang kalau Alusi penulis buku Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani. Saya waktu kecil dibilang gitu. Kamu minta langsung dari Allah, nggak akan sampai. Kau siapa? Lewat si wali fulan langsung sampai. Jadi minta lewat wali fulan. Ya. Jadi ini tentu kenapa dia menganggap Allah seperti apa? Seperti seorang raja ya. Kalau di dunia tentu raja berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau raja dia tidak tahu kondisi rakyatnya semua, ya tidak. Dia tidak tahu. Allah tahu enggak seluruh hamba-hambanya? Tahu, jangan kan benda mati, jangan benda hidup, benda mati Allah tahu. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Jangankan kita, hewan-hewan pun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustaudaha. Tidak ada satu hewan pun melata di atas muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya. Allah tahu di mana dia menginap, Allah tahu di mana dia mencari rezeki. Dan Allah tahu rezekinya awal sampai rezeki akhirnya. Baca tafsir tentang wa ya'lamu mustaqarra mustaudaha. Allah tahu itu hewan, apalagi manusia. Itu hewan yang tidak dibangkitkan untuk dihisap aja. Atau dibangkitkan dari surga neraka aja enggak tetap Allah tahu, apalagi kita yang akan dibangkitkan untuk dihisap kemudian masuk surga dan neraka. Allah lebih tahu. Jadi Allah tahu tentang semua. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu lirikan mata. Ya. Kalau raja iya dia enggak tahu kamu siapa? Bahlul enggak tahu. Presiden enggak tahu kamu, harus lewat menteri. Tapi kalau Allah ngapain? Allah tahu tentang kita. Ya. Allah tahu tentang kita, hambanya secara detail. Yang kedua, kalau raja memang dia butuh menteri. Dia butuh menteri atau tidak? Butuh. Raja tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh siapapun. Yang ketiga, menteri itu kalau mau kasih syafaat tidak perlu minta izin raja. Udah Pak Presiden, ini anak buah saya. Dia langsung ngomong. Kenapa? Karena dia tahu presiden butuh dengan dia, raja butuh dengan dia, sehingga dia langsung kasih syafaat tanpa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau raja kasih bantuan, dia kadang meskipun tidak ridho kepada orang tersebut, cuma karena enggak enak sama menteri, dia tidak. Dia udah kasih. Meskipun dia belum tentu dia suka sama orang ini, tapi karena enggak enak sama menteri, dia suruh kasih. Ya, Allah enggak ada. Hanya Allah yang ridho, yang Allah kasih. Kemudian yang paling bahaya orang ketika minta syafaat, hati dia terpaku kepada pemberi syafaat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bahaya. Disinilah rahasia syirik, ketika orang-orang minta melalui perantara-perantara, minta kepada sang perantara, hati mereka tergantung kepada sang perantara, bukan kepada Allah. Seperti kalau kita pergi ke menteri dekat sama presiden, pokoknya kalau menteri sudah ACC selesai. Jadi hatinya terpaut kepada Allah atau kepada menteri? Menteri, karena menteri kapan ACC selesai urusan. Oh tenang, ada orang dekat. Pokoknya dekat dia selesai. Itu yang terjadi juga ketika seorang minta kepada perantara, dia hatinya kepada sang perantara. Dia lupa sama Allah. Enggak usah minta jimat aja. Orang pakai jimat, dia hatinya pada jimat atau kepada Allah? Pada jimat. Makanya kata Rasulullah SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan suatu, dia hatinya akan dibuat bertawakal kepada suatu tersebut. Sehingga dia lupa kepada Allah, dia fokusnya kepada jimat. Itu berjimat, apalagi minta kepada mayat. Jadi banyak orang-orang yang kemudian, dan mereka terang-terangan bikin logika ini. Kamu tahu raja, kalau raja mana bisa minta langsung. Kamu kalau mengundang saya masa bisa langsung, saya kan lewat asisten saya dulu. Dia mau kiaskan Allah dengan dirinya, subhanallah. Allah maha tahu, ente maha bahlul, tahu enggak? Jadi repotnya di situ. Maka sebagian orang akhirnya minta-minta kepada perantara-perantara, ya, bahkan beribadah kepada perantara dengan meminta di antara mereka, sampai ada yang bernazar di kuburan-kuburan, di antara mereka ada yang menyembelih di kuburan-kuburan. Dan ini bukan omong kosong, ini ada fatwa-fatwanya ada. Di Mesir ditanya ulama Mesir dan mereka menjawab, karena terjadi setan bisa mewahyukan macam-macam kepada manusia, ya, untuk beribadah di
kuburan dan yang lainnya ya. Tapi ini yang menjadikan kuburan lebih ramai daripada masjid. Kuburan lebih ramai daripada masjid ya. Tapi yang terakhir di antara penyimpangan terhadap syafaat orang-orang sufi ya. Orang sufi disinggung, antum baca buku Asy-Syafa'at karangan Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, risalah tipis syafaat bagus ya. Dia isyaratkan sebagian orang sufi ya berlebih-lebihan tentang syafaat, pedek bisa ke syafaat. Ini contoh. Ada yang berkata, tenang muridku, murid-muridku tidak ada yang dihisap apalagi diazab, aman. Kalau jadi muridku tidak ada hisap, berarti dia yang tanggung, berarti dia kasih syafaat nanti. Tidak ada yang dihisap. Pokoknya masuk surga tanpa hisap, jadi muridku. Subhanallah. Kamu aja masuk neraka gitu. Dia menjamin, siapa yang tidak senang jadi muridnya? Jadi murid dia masuk surga tanpa hisap. Waliyadzubillah. Semudah itu dia mengatakan demikian. Nabi ketika perang Badar, Nabi jalan kaki berganti-gantian dengan 3 orang. Nabi, Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah sama Abu Lubabah, 3 orang. Berjalan dari Madinah menuju ke Al-Badar, sekitar 130 kilo. Karena kendaraan tunggangan sedikit. Sehingga mereka harus satu tunggangan buat 3 orang, buat 4 orang, buat 5 orang. Nabi dapat jatah 3 orang bertiga. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, Anda jalan aja biar jatah Anda kami yang naikin. Jadi Anda naik onta terus, nanti jatah buat jalan kami yang gantiin jalannya. Jadi Anda nggak usah turun, naik aja. Kata Nabi SAW, saya tidak saya tidak butuh kepada pahala daripada kalian berdua. Sebagaimana kalian berdua butuh pahala, saya juga butuh apa? Butuh pahala. Itu kata Nabi SAW. Sehingga Nabi tetap jalan kaki dan naik onta. Ini tenang, jadi murid saya masuk surga tanpa hisab. Murid Nabi tidak ada yang jamin begitu. Apakah ada Nabi bilang murid saya pasti masuk surga tanpa hisab? Tidak ada. Kemudian juga ada yang mengatakan, tenang, nanti saya tunggu kalian di pintu surga. Sampai semua muridku masuk dulu baru saya masuk. Tenang. Siapa yang enggak senang jadi murid dia? Ya, sudah. Dan ini buka pintu kesenangan bagi pelaku maksiat. Mau tukang disko, mau tukang joget, mau tukang dangdutan, mau tukang buka aurat. Tenang, yang penting diridhoi oleh sang guru, aman. Ya, ini membuka pintu syafaat. Karena sang guru sudah menjamin. Muridku semua nanti, saya enggak masuk surga, saya jamin. Sampai kalian semua masuk surga. Masya Allah. Begitu murid yang masuk semua, pintu surga tutup. Ini dari mana seperti ini? Ini jual-jualan syafaat. Ini duniawi semua. Gimana pelaku maksiat nggak tenang? Senang ngapain ngaji di Ahlus Sunnah, di sunnah, ditakut-takutin melulu. Kalau ini aman. Ada juga nanti saya keluarkan orang yang neraka, tenang saya keluarkan, tenang, gampang saya keluarin. Ada yang saya tiup neraka mati, subhanallah. Ini lebih hebat lagi dari syafaat. Nabi aja beri syafaat sujud dulu. Ente tinggal cium neraka mati semua, subhanallah. Tapi pengikutnya banyak seperti ini, nggak tahu ya. Nanti kalau ada mungkar nakir tanya, bilang saja kamu muridnya Mbah Fulan, aman. Jadi kayaknya nama memberi syafaat kepada nakir mungkar. Oh, sorry kata mungkar nakir, fadal. Muridnya Mbah Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, ada aman, saya nggak jadi tanya. Rata kontakon meneh, selesai aman, selesai. Dari mana? Iya. Ini bagaimana sebenarnya? Jadi menjual syafaat, menjual apa? Syafaat. Dan subhanallah bagaimana orang-orang ini digiring sampai ketika mereka pun ingin bertawassul dengan meminta-minta kepada mayat-mayat penghuni kubur, mereka tidak minta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak. Yang mereka Habib inilah, wali inilah. Mana lebih afdal? Ini apa Abu Bakar? Mana lebih afdal? Mereka, wali-wali yang mereka sebutkan, siapapun wali-wali tersebut, mau Abdul Qadir Jailani, mau Syadzili, mau siapapun, mau Al-Badawi, yang mereka agung-agungkan. Mana lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Itu mereka sudah dijamin masuk surga. Ini enggak jelas. Tapi begitulah digiring sehingga
Mereka pun ketika bertawasul bukan kepada yang jelas para sahabat. Tapi begitulah ya, digiring dan digiring. Taib ini adalah sebagian penyimbangan terkait dengan syafaat, dan dengan demikian materi kita telah selesai terkait dengan syafaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain terkait dengan syarah al-aqidah Tahawiyah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.